Teknik bagi para buaya darat agar terhindar dari kewajiban untuk diminta pertanggungjawaban sebagai ayah biologis dari hubungan cinta di luar pernikahan. Yang mengaku mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami meminta kepada beliau, mempersilahkan kepada beliau untuk membuktikan kebenaran. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang beredar di media sosial mengenai seorang perempuan yang mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan dirinya. Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Halo, salam subuh lagi dari kediaman Hotman Paris. Ini adalah trik, teknik bagi para buaya darat agar terhindar dari kewajiban untuk diminta pertanggungjawaban sebagai ayah biologis dari hubungan cinta di luar pernikahan. Pertama, kepada para cowok, pastikan selalu di tas kamu ada pil postinor, ya. Pastikan selalu ada pil postinor di tas kamu, sehingga setiap kau melakukan hubungan intim dengan seseorang yang bukan istri kamu atau pacar kamu, pastikan kamu menyuguhi pil tersebut 2 butir kepada itu si cewek. Itu akan aman. Kamu tidak akan dikejar-kejar lagi sebagai seorang ayah biologis. Oke? Yang kedua, tes DNA. Tes DNA secara pidana tidak bisa dibintakan kepada polisi karena hubungan cinta mau sama di luar ranah pidana. Jadi polisi tidak berwenang meminta si cowok untuk melakukan tes DNA. Satu-satunya adalah ranah perdata, yaitu gugatan 1365 KUH Perdata. Masalahnya tidak bisa langsung gugat perdata minta pertanggungjawaban sebagai seorang ayah biologis karena belum ada bukti bahwa dia adalah seorang ayahnya. Jadi harus dilakukan tes DNA. Jadi perlu ada 2 gugatan perdata. Yang pertama, gugatan perdata agar si cowok mau atau diperintahkan oleh pengadilan untuk melakukan tes DNA dengan ancaman penalti misalnya 1 miliar sehari kalau menolak untuk melakukan tes DNA. Sesudah itu lolos dan makan waktu 3 sampai 4 tahun, barulah sesudah terbukti bahwa tes DNA dia adalah ayahnya, barulah gugat kedua perbuatan melawan hukum 1365, yaitu tentang tanggung jawab sebagai seorang ayah biologis. Jadi panjang perjalanannya. Oke, jadi panjang perjalanannya. Oke, agar para wanita tahu itu tidak gampang meminta pertanggungjawaban dari seorang laki. Satu-satunya paling efektif adalah mempermalukan melalui media cetak, media elektronik agar dia mau berdamai demi menjaga nama baiknya di hadapan istri dan keluarganya. Oke? Salam, inilah nasihat hukum yang benar dari seorang mantan buaya cinta. Saya terdorong untuk sedikit menasihati Pak Ridwan Kamil. Tentu ini sebagai sesama lelaki terkait dengan dugaan perselingkuhan Anda dengan seorang selebgram seksi yang pengakuannya sudah memiliki buah hati hasil hubungan perselingkuhan Anda itu atau hubungan suami istri yang belum resmi itu. Pengakuannya seperti itu. Secara pribadi saya tidak berteman dengan Pak Ridwan Kamil. Hanya secara kebetulan beberapa tahun yang lalu saya dengan Pak Ridwan Kamil pernah menjadi narasumber dalam satu forum diskusi yang dipandu oleh Ibu Najwa Shihab. Pada saat itu pun tidak berbincang lebih jauh dengan Pak Ridwan Kamil. Hanya sekarang ketika saya melihat pembahasan di media sosial yang semakin liar ini, sebagai laki-laki saya terdorong untuk sedikit mungkin saja bisa bermanfaat untuk Pak Ridwan Kamil. Karena apa? Semakin lama
dibiarkan, tidak ada kejelasan, maka kemudian semakin dipermalukan Anda. Dan bukan saja Anda yang dipermalukan, tetapi juga istri dan anak-anak Anda, bahkan keluarga besar Anda cukup ikut dipermalukan. Hanya karena Pak Ridwan Kamil membela diri, menyatakan bahwa tidak melakukan apa-apa, hanya satu kali bertemu dengan perempuan itu. Kalau hanya satu kali bertemu tanpa melakukan apa-apa, masa bisa jadi anak? Gitu kira-kira. Nah, bolehlah. Ini nasihat saya yang pertama. Kalau Pak Ridwan Kamil tidak mengakui hubungan yang membuahkan anak itu, maka setelah Lebaran ini langsung daftar ke pengadilan gugatannya dan buka-bukaan di pengadilan. Ibu muda yang punya anak ini sudah juga menunjuk seorang pengacara dan konon sudah siapkan data untuk buka-bukaan di sana. Nah, di pengadilan maksudnya. Nah, jadi bawalah ke ranah hukum supaya clear gitu. Termasuk mungkin tes DNA akan dianjurkan, diperintahkan oleh hakim. Gitu ya. Jadi siap-siap untuk itu. Nah, nasihat saya yang kedua, ini jujur saja sebagai laki-laki. Kalau benar-benar ya pernah berhubungan dengan perempuan itu, sampaikan kejujuran itu ke publik. Nyatakan bahwa ya saya laki-laki, saya manusia, saya bisa hilaf melakukan berhubungan dengan yang bersangkutan dan kemudian punya anak. Anak itu mungkin anak Pak Ridwan Kamil. Tes DNA lah. Jadi akui sebagai laki-laki, karena tidak ada laki-laki yang tidak suka perempuan, laki-laki normal. Dan tidak ada perempuan yang tidak suka laki-laki, hanya motifnya berbeda-beda. Ada yang manfaatkan kesempatan sementara, short term. Ada yang perempuan yang memanfaatkan, wah ini dia bisa dapat uang banyak ini. Bisa, ya oke, istri simpanan pun gak apa-apa. Ya itu wajar-wajar aja. Jadi sekali lagi, akui itu kalau memang terjadi. Saran saya yang ketiga, nyatakan bahwa sportif itu adalah sikap laki-laki sejati. Laki-laki jantan itu harus sportif. Kalau punya istri pun nggak apa-apa kan. Sampaikan pada istri Anda, ini harus punya istri lagi. Nggak apa-apa. Lagi kan Anda muslim. Ya, dimungkinkan untuk beristri lebih dari satu. Gitu kira-kira. Itu namanya baru laki-laki jantan. Dari kasusnya RK nih ya, seorang pejabat yang selingkuh. Kenapa kalian pada kaget? Laki-laki zaman sekarang ini ya, yang kismin aja, yang melarat aja, banyak yang bertingkah, apalagi yang berduit. Udah nggak ada ya jaminan laki-laki tuh yang kayak gini bakalan nggak selingkuh, laki yang kayak gini bakalan nggak selingkuh, nggak ada jaminan. Semua tergantung nasib aja sekarang, nasib. Makanya perempuan zaman sekarang nih, mau kayak mana pun effort kita, mau kayak mana pun usaha kita supaya laki kita nggak selingkuh, nggak menjamin, nggak bisa. Jadi yang kita kontrol bukan laki-lakinya, tapi diri kita. Kita kontrol, kita kendalikan, tingkatkan value, harus bisa mandiri, jangan bergantung penuh sama laki-laki. Jadi kalau suatu saat kita ditinggali, nggak nyesek kali. Makanya bolak-balik ku bilang sama kalian wahai para perempuan, jangan terlalu bergantung penuh sama yang namanya laki-laki. Ya syukur-syukur dapat laki yang bagus, yang nggak bertingkah, yang nggak berulah, nah syukur. Tapi kalau misalnya kalian dapat laki-laki titisan dakjal, tukang selingkuh, tukang main perempuan, ditinggalkan, kalian nggak punya persiapan, apa nggak merana? Merana lah. Selama ini kalian terlalu bergantung sama dia, dia pun merasa kalian nggak bisa hidup tanpa dia, makanya dia suka-suka hatinya. Ingat ya, mulai dari sekarang jadilah perempuan yang bervalue, perempuan yang bisa mandiri. Walaupun punya laki, nggak masalah kita mandiri. Mandiri bukan berarti kita menghidupi diri sendiri, enggak. Karena kalau kita perempuan ini ada harganya, bervalue, bisa mandiri, bisa cari duit sendiri. Suatu saat kita ditinggalkan laki-laki, kita nggak bakalan jadi sampah. Paham? Paham nggak?
Rumor Ridwan Kamil selingkuh ternyata membuat Atalia Praratia sakit hati. Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratia, mengaku sakit hati dengan adanya rumor suaminya selingkuh. Diketahui isu perselingkuhan Ridwan Kamil mencuat setelah model dewasa Lisa Mariana membuat pengakuan yang mengejutkan. Sebab Lisa Mariana mengaku pernah mempunyai hubungan spesial dengan Ridwan Kamil, sampai punya anak. Akhirnya kehidupan rumah tangga Ridwan Kamil menjadi sorotan usai pengakuan Lisa Mariana itu viral. Rumor Ridwan Kamil selingkuh dengan Lisa Mariana berimbas kepada Atalia Praratia. Sebab kabar miring tersebut membuat Atalia Praratia sebagai istri Ridwan Kamil menjadi sedih. Kesedihan Atalia sempat diceritakan ke Ayu Aulia. Percakapan Atalia dengan Ayu Aulia pun mengungkap isi hati istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Istri Ridwan Kamil, Atalia, disebut menangis saat curhat ke Ayu Aulia terkait rumor dugaan perselingkuhan suaminya dengan Lisa Mariana. Kepada Ayu, Atalia atau yang akrab sapa Bu Cinta itu tak menampik sakit hatinya. Apalagi ia sendiri mempunyai seorang anak perempuan. Sebenarnya banyak banget curahan hati yang Bu Cinta sampaikan ke saya, bahwasanya sakit pasti hatinya, ungkap Ayu dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Senin 31 Maret 2025. Sebagai seorang perempuan ada fitnahan-fitnahan seperti ini, apalagi dia punya anak perempuan, apalagi sudah kehilangan anak satu kan, yang kita tahu hanya di Swiss tandasnya. Dan pasti sakit sekali gitu, apalagi kemarin berita yang tidak baik gitu lanjutnya. Dirinya meminta agar isu perselingkuhan Ridwan Kamil tidak dibesar-besarkan. Terus sekarang ada berita itu, tolong disudahi saja, sambung Ayu. Ada juga berita hoax tentang chattingan yang katanya ditawarkan sejumlah uang, itu juga tidak benar, hoax, tukas Ayu. Pihaknya berdalih sudah membuka komunikasi dengan Atalia dan Ridwan. Saya sudah mengklarifikasi sendiri dengan Pak RK dan Bu Cinta, Ibu Ayu. Di momen itu, Ayu Aulia pun memastikan kebenaran bahwa Lisa Mariana sudah hamil 4 bulan sebelum bertemu Ridwan Kamil.